Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Bapak dosen, Bapak Lutfi Maulana yang kami hormati dan teman-teman yang kami banggakan. World Resource Institute, sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang lingkungan, mencatat bahwa Indonesia memiliki 10% dari hutan tropis di dunia. Hutan Indonesia didiami 12% spesies binatang mamalia, 16% spesies binatang reptil dan amfibi, lebih dari 1.500 spesies burung dan perairannya didiami 25% dari spesies ikan di dunia. Akan tetapi, hutan Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Penebangan hutan yang tak terkendali, kebakaran hutan yang tidak teratasi menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Oleh karena itu, izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Melestarikan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai landasan mengawali syarahan ini, mari kita dengarkan lantunan kalam ilahi surat Al-Hijr ayat 19-20 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal arda madatna wal qaina fiha rawasiya wa ambatna fiha wal qaina fiha rawasiya wa ambatna fiha wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa ma lastum lahu biraziqin. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rizki kepadanya. Bapak dosen dan teman-teman yang kami muliakan, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 7 halaman 111 menuliskan bahwa Allah menumbuh kembangkan bumi dengan aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup manusia. Allah menciptakan bumi seakan-akan terhampar sehingga mudah didiami manusia dan memanfaatkan dengan bercocok tanam di atasnya.
Diciptakannya pula jurang-jurang yang dalam, dialiri sungai-sungai kecil, kemudian bersatu menuju samudra yang luas. Diciptakannya pula di atas bumi itu gunung-gunung yang menjulang tinggi dan dihiasi oleh aneka ragaman tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau yang menyenangkan hati orang-orang yang memandangnya. Pada ayat 20, Allah menerangkan tentang anugerah yang tidak terhingga kepada manusia, yaitu diciptakannya bermacam-macam keperluan hidup bagi manusia. Allah ciptakan tanah yang subur, Allah ciptakan air yang dapat diminum dan menghidupkan tanaman-tanaman. Allah jadikan laut, di dalamnya hidup bermacam-macam jenis ikan yang dapat dimakan, serta mutiara dan barang-barang yang tak terhingga harganya. Kesemua ini Allah ciptakan secara berkeseimbangan. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 7 halaman 78 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk saling kait-mengkait. Dalam keterkaitan itu lahir keserasian dan keseimbangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan semua tunduk dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan itu, maka akan terjadi kerusakan yang pasti berdampak pada manusia, baik yang merusak maupun yang merestui karena kerusakan itu. Keseimbangan dan keserasian alam semesta dan segala isinya Allah warisi kepada manusia untuk kemudahan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan dengan mendapatkan berbagai manfaat. Maka anugerah besar ini harus dijaga dan dipelihara, yaitu dengan menjaga keseimbangan ekosistem alam. Namun hadirin yang mulia, fenomena kerusakan alam tampak nyata di hadapan kita, seperti pemanasan global, kemarau panjang, dan kekeringan yang menyebabkan hama kematian. Banyak spesies hewan yang punah, gunung berapi memuntahkan leher, gempa bumi yang berskala liter tinggi. Ini semua sebagai tanda dari kerusakan keseimbangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan alam. Perilaku manusia yang menyimpang terhadap lingkungan adalah faktor utama kerusakan lingkungan itu sendiri. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 sebagaimana yang akan dilantunkan oleh qori kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi Telah terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Asfani menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah volume 11 halaman 76 menjelaskan bahwa al-fasad pada ayat di atas keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik sedikit maupun banyak. Ayat di atas menyebutkan darat dan laut sebagai tempat terjadinya al-fasad. Berarti
daratan dan lautan sebagai arena terjadi kerusakan, juga berarti daratan dan lautan itu sendiri yang rusak. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardani dalam kitabnya Ri'ayatul Bi'ayati fi Syariatil Islam mulai halaman 234 sampai 240 menawarkan langkah-langkah solutif dalam usaha menjaga kelestarian hidup agar tidak semakin parah tingkat kerusakannya. Yang pertama, memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan besarnya dampak bahaya bagi kelangsungan hidup manusia apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, mendidik para generasi yang akan mewarisi lingkungan ini dan akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, membuat perundang-undangan dan peraturan yang disertai dengan hukuman bagi pelaku perusak lingkungan. Yang keempat, menjalin kerjasama antar berbagai negara dan institusi serta lembaga dalam upaya menjaga kelestarian hidup. Bapak dosen dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan uraian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa melestarikan lingkungan hidup merupakan keniscayaan yang diperintahkan oleh Al-Quran dan semua ini tunduk dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi tercapainya kemaslahatan, keseimbangan, keharmonisan, kelangsungan hidup umat manusia dan seluruh makhluk yang berada dalam alam semesta ini. Terjadi kerusakan di muka bumi merupakan fenomena yang lahir dan nyata di hadapan mata kita yang disebabkan oleh perilaku tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, rakus, semena-mena, dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Rusaknya lingkungan bukan fenomena alam, bukan pula terjadi tanpa sebab dan alasan. Namun, kerusakan itu mutlak tangan manusia. Inilah yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koi kiwas.